Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Teman-teman masih di acara Sukses UTBK dan SBMPTN di tahun ini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk di pokok bahasan yang terakhir mengenai struktur dan fungsi tubuh hewan, yaitu mengenai mamalia, teman-teman ya. Kemarin di vertebratanya sudah kita bahas Pisces, amfibi, reptil, apes, dan yang terakhir di video ini kita bahas mengenai mamalia, gitu ya. Sebelum kita bahas teman-teman mengenai soal-soal yang keluar di UTBK khususnya berkenaan dengan mamalia ini, silakan teman-teman bisa berkunjung melewati channel YouTube kami untuk mempelajari soal-soal yang telah kami bincangkan, gitu ya. Oke, baik. Di video kali ini mengenai mamalia, saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita bahas yang memang sering keluar teman-teman di UTBK ataupun SBMPTN berkenaan dengan mamalia ini ya. Nah, nanti ada berkenaan dengan lambung pada ruminansia. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang ciri utama mamalia. Ada yang soal mengenai struktur dan fungsi pada kulit mamalia. Terus ada tentang usus buntu. Terus ada mengenai siklus sel pada mamalia, terus berbicaranya proses bernapas pada mamalia, terus ada adaptasi tubuh mamalia, dan yang terakhir teman-teman itu mengenai embrio pada mamalia. Ya, ini yang akan kita bahas. Oke. Baik. Di soal pertama, teman-teman bisa perhatikan. Oke, kita fokuskan dulu laser pointnya kita ambil ya. Nah, soal pertama disebutkan bahwa bagian lambung domba yang serupa atau sama dengan lambungnya manusia adalah apa? Oke, kita bahas. Nah, berbicara domba, teman-teman, dia merupakan salah satu anggota dari ruminansia, gitu ya, pemamah biak, golongan mamalia tentunya ya. Nah, khusus ruminansia itu dia memiliki organ lambung yang terdiri dari beberapa organ penting, gitu ya. Nah, organ lambungnya itu ada 4 bagian, teman-teman. Yang satu ada yang disebut sebagai rumen atau perut besar, ada retikulum, perut jala, ada omasum, perut buku, dan ada abomasum atau perut masam. Nah, masing-masing lambung ini dia memiliki peranannya yang penting yang membantu di dalam hidupnya ruminansia, gitu ya. Yang pertama ada rumen. Rumen itu dia berperan sebagai tempat penyimpanan sementara, teman-teman, yang makanan yang telah dikunyah, yang sudah ditelan, teman-teman, gitu ya, membantu proses penguraian makanan. Lalu nanti dia ada retikulum. Di retikulum itu dia berperan, dia sebagai tempat pencampuran makanan sehingga menjadi bolus atau gumpalan-gumpalan besar, teman-teman. Nah, dari retikulum nanti makanan kemudian akan didorong kembali ke dalam mulut, gitu ya, untuk dikunyah kembali, teman-teman. Dibalikan lagi, gitu ya. Masuk dari mulut, nanti ke kerongkongannya, ke rumen, retikulum. Dari retikulum dibalikan lagi ke mulut, gitu ya, sehingga tekstur makanannya itu akan lebih halus setelah dikunyah lagi. Lalu selanjutnya akan langsung dimasukkan ke dalam omasum, teman-teman. Nanti di sana terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi. Kenapa? Sebab di sana banyak enzim, gitu ya. Nah, yang terakhir, selain mengandung enzim di sini di omasum ini juga nanti masuk ke abomasum, perut masam. Nah, di sini adalah merupakan bagian lambung ruminansia yang memiliki fungsi sama dengan manusia, gitu ya. Nah, di dalamnya dia mencerna makanan melalui enzim yang sangat banyak, ada asam kloridanya, gitu ya. Asam klorida dia untuk membunuh bakteri jahat, ya, ketika masuk bersamaan dengan makanan. Jadi kalau lihat dari gambar teman-teman seperti ini ya, mulai dari mulut ke esofagus, gitu ya, terus ke rumen, teman-teman, dimasukkan ke rumen, dari rumen ke retikulum, gitu ya, dari retikulum nanti masuk lagi ke mulut, dari mulut dia langsung diedarkan ke omasum, dari omasum dia langsung ke abomasum, dari abomasum dia ke usus tentunya, gitu ya, itu urutannya. Oke, jadi yang mirip dengan manusia itu adalah abomasum. Oke, B. Oke, soal nomor yang kedua, teman-teman. Apes katanya berbeda dengan mamalia, jelas karena apes memiliki ciri. Maaf, karena mamalia ya yang diminta. Karena mamalia memiliki ciri apa yang membedakan dari apes? Baik. Berarti teman-teman mesti tahu ciri dari mamalia, gitu ya. Oke, yang pertama mamalia itu dia merupakan hewan homoiterem.
atau dia bahasa teman-temannya berdarah panas. Artinya suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan mau dingin, lingkungan mau panas, suhu tubuh mamalia dia homoeterem, tetap gitu ya, konstan. Terus termasuk hewan bertulang belakang atau vertebrata, tubuhnya memiliki sistem organ yang lengkap gitu ya, dan dibedakan menjadi anggota tubuh berupa kepala, leher, badan, dan ekor gitu ya, atau tulang ekor gitu ya. Kalau di mamalia hewan ya ada ekornya ya. 4, memiliki glandula atau glandula mamae, teman-teman. Jadi kelenjar mamae atau kelenjar susu yang berperan sebagai sumber energi makanan untuk anaknya gitu ya. Terus memiliki rambut, bernapas menggunakan paru-paru, di mana diafragma memisahkan. Nah ini nih yang membedakan dengan apes itu. Dia memiliki paru-paru sama dengan apes, namun bedanya pada mamalia gitu ya, dia memiliki diafragma yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Nah ini yang tidak dimiliki oleh apes. Memiliki alat indera sama ini ya, mata, telinga, lidah, kulit, dan hidung gitu. Terus kelaminnya terpisah antara jantan dengan betina gitu. Terus memiliki otak yang berukuran besar dan berkembang dengan baik. Oke, jadi yang membedakannya adalah diafragma memisahkan rongga dada dan rongga perut. Ini yang membedakan antara apes dengan mamalia ya. D, dodol. Nomor yang kedua bisa diperhatikan teman-teman, disebutkan bahwa bila stratum germinativum tidak berfungsi, maka kulit manusia itu dia masuk ke dalam mamalia kan ya. Oke, siap. Berarti ini berbicaranya kulit. Oke, berbicara kulit teman-teman, maka kulitnya kita itu dia terdapat 3 lapisan. Ada epidermis, ada dermis, dan ada hipodermis. Nah, pada bagian epidermis kulit itu dia terdiri dari lapisan-lapisan. Ada stratum corneum paling atas, turun ke bawah lucidum, turun ke bawah granulosum, turun ke bawah spinosum, turun lagi yang paling bawah adalah germinativum, teman-teman. Ya. Jadi kalau diurutkan seperti itu. Nah, perannya buat apa? Nah, masing-masingnya bisa dijelaskan di konsep yang kedua. Nah, lapisan teratas pada epidermis itu adalah corneum. Ini dia lapisan terluar gitu ya. Nah, ada apa di dalamnya? Dia terbentuk dari keratin. Jadi jenis protein yang sangat keras, teman-teman, berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Jadi melindungi corneum gitu ya, sel-selnya mati biasanya. Terus stratum lucidum terletak di bawah stratum corneum, jadi lebih turun ke bawah, yang berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki gitu ya, dan telapak tangan. Nah, lapisan ini dia berperan dalam tingkat fleksibilitas kulit, jadi memfleksibelkan kulit. Turun ke bawah nanti ada stratum granulosum, dia terletak di tengah gitu ya, bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang dapat melindungi kulit. Turun ke bawahnya ada stratum spinosum, teman-teman. Ini lapisan epidermis tertebal gitu ya, berfungsi untuk memproduksi keratin gitu ya, yang nantinya keratin itu dia ditumpuk di corneum gitu ya. Nah, juga melapisi kulit, kepala, dan juga kuku. Jadi keras banget adanya keratin mengakibatkan lapisan tersebut menjadi keras. Dan yang terakhir adalah stratum germinativum atau disebut sebagai stratum basalis gitu ya, atau basale. Nah, di sini lapisan epidermis paling bawah mengandung sel-sel aktif membelah, teman-teman, membentuk sel-sel baru gitu ya ke arah luar, menggantikan sel yang mati. Nah, seperti itu. Nah, selain itu lapisan ini dia mengandung sel-sel bernama melanosit. Jadi melanosit itu yang menghasilkan warna pigmen pada kulit, teman-teman, gitu ya. Itu di lapisan basalis, gitu ya. Itu melanin yang disebut sebagai pigmennya itu namanya melanin. Gitu ya. Sel ini nanti membuat kulit menjadi coklat serta melindungi kulit dari sinar radiasi dari matahari, gitu ya. Nah, jadi jawabannya teman-teman, ini kesimpulannya. Nah, bila stratum germinativum tidak berfungsi, apa yang terjadi? Maka kulit-kulit manusia akan kering. Kenapa kering? Sebab kan tidak digantikan oleh sel-sel yang hidup, gitu ya. Karena sel-sel kulit mati, menumpuk, gitu ya. Akibatnya mengering. Nah, gitu jawabannya adalah yang C. Nomor yang keempat, teman-teman bisa diperhatikan bahwa di sini dari jenis mamalia, usus buntu pada marmut katanya lebih besar dibandingkan dengan hewan-hewan lain. Karena fungsi pada hewan ini adalah, usus buntunya marmut itu dia lebih besar, lebih panjang dibandingkan mamalia yang lain. Tujuannya buat apa? Ini dia, teman-teman. Sakum, teman-teman perlu diketahui bahwa sekum usus buntu, teman-teman, pada marmut mengalami perluasan dan pemanjangan yang luar biasa dibandingkan mamalia yang lain gitu ya. Jadi ketika kita lihat organnya nampak terlihat mendominasi gitu ya terhadap organ-organ yang lain di dalam saluran pencernaannya.
Nah, perkembangan yang sangat baik ini sebagai tempat untuk kelanjutan proses pencernaan makanan gitu ya, yang dibantu oleh bakteri tentunya. Jadi sebetulnya mah memanfaatkan adanya usus buntu yang besar dan panjang ini, dia perannya adalah untuk kelanjutan atau memproses pencernaan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, keberadaan sekum tersebut teman-teman juga diduga berfungsi untuk memperluas saluran pencernaan. Jadi selain yang tadi memperluas saluran pencernaan sebagai reservoir teman-teman bahan makanan gitu ya, dan tempat fermentasi gitu ya, serta untuk pemekatan vitamin-vitamin yang ada di situ. Nah, bagian sekum pada marmut yang menggelembung ke arah distal teman-teman, dia berbentuk kantung-kantung yang disebut haustra gitu ya, dan mengeluarkan di dalamnya itu dia mengkerut, jadi ada kerutan-kerutan gitu ya yang mengarah ke arah proksimal di antara haustra, itu namanya dia insisura gitu ya, nama bagiannya insisura. Nah, kalau dilihat dari bagian seperti ini teman-teman, ini dia sekum misalkan pada manusia gitu ya, usus buntunya kecil sekali, sedangkan sekum atau usus buntu pada marmut ini dia panjang gitu. Ya, tujuannya yang tadi gitu ya. Jadi sebagai kelanjutan proses pencernaan bahan makanan yang dibantu oleh bakteri menjadi maksimal, di situ fermentasi gitu ya, pemekatan vitamin gitu, dia memperluas saluran pencernaan, jadi lebih efektif di situ untuk marmut. Sebab marmut kan makanannya tumbuh-tumbuhan gitu ya, membutuhkan selulosanya itu kan membutuhkan lebih lama dipecah gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah untuk pencernaan selulosa oleh bakteri menjadi lebih maksimal gitu ya. Oke, itu adanya sekum yang lebih panjang. Nomor kelima. Peristiwa berikut ini yang menandai selesainya fase S dari siklus sel mamalia. Jadi fase S. Jadi ini berbicaranya pembelahan sel pada mamalia ya. Oke, baik. Perlu diketahui teman-teman, pada fase S ini dari mamalia, teman-teman sudah diketahui bahwa ada cirinya. Gitu ya. Yang pertama, pada fase awal S, itu dia setiap kromosom itu dia terdiri dari satu molekul DNA yang double helix yang disebut sebagai kromatid. Gitu ya. Nah, sedangkan pada fase akhirnya setiap kromosom dia memiliki dua molekul DNA yang double helix tetap identik gitu ya, yang disebut sebagai chromatid sister. Jadi sudah ada temennya kalau yang ini ya di fase akhirnya. Nanti setiap kromosom telah mengalami replikasi, jumlah DNA telah digandakan gitu ya. Ploidi tetap sama, chromatid sister terpisah satu sama lain. Nah, pada tahapan ini juga terjadi pembentukan protein atau sintesis protein sehingga dia mengandung RNA yang sangat tinggi gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini dia tahapannya. Jadi di S itu ada G1, nanti di tahapan interfase S itu ya ada G1, S, dan G2. Nah, di sini yang diminta itu adalah di fase S fase sintesis gitu ya. Cirinya yang tadi, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah semuanya benar. Jadi jawabannya. Oke, soal nomor yang ke-6 disebutkan bahwa organ-organ tubuh manusia yang ikut terlibat dalam proses pernapasan apa saja? Oke. Nah, mekanisme pernapasan pada manusia, khususnya mamalia, teman-teman, terdiri dari dua macam gitu ya. Jadi pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Ini lebih spesifik pada manusia ya. Nah, pernapasan dada terjadi karena adanya gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk tentunya, sebab di dada. Sedangkan pernapasan perut itu dia memanfaatkan gerakan dari otot-otot diafragma atau sekat rongga badan gitu ya, yang membatasi rongga dada dengan perut. Jadi kalau di dada menggunakan kontraksi dari otot-otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot-otot dari diafragma. Gitu ya. Nah, ini dia teman-teman perbedaannya. Ini pernapasan dada, pernapasan perut gitu ya. Jadi saat masuk tulang rusuknya dia terangkat gitu ya, sedangkan kalau yang perut saat udara masuk adalah otot diafragma yang berkontraksi. Gitu ya, perbedaannya itu. Ini setelah masuk rongga rusuk dia turun karena otot interkosta dia berelaksasi, pelumur dada nanti membesar. Sedangkan kalau yang ini otot diafragma relaksasi, otot perut berkontraksi gitu ya kalau keluarnya gitu. Nah, seperti ini, jadi perbedaannya untuk memasukkan dan mengeluarkannya, kalau di dada adalah tulang rusuknya, kalau di pernapasan perut adalah memanfaatkan diafragma untuk memasukkan, untuk mengeluarkan udaranya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 itu apa? A ya. Oke.
Soal nomor yang ke-7 teman-teman bisa diperhatikan bahwa macan tutul padang rumput katanya di Afrika gitu ya, yang sering dikenal dengan nama cheetah, merupakan hewan darat yang terkenal larinya sangat cepat. Oke, itu betul banget ya. Di samping otot dan tulang yang dimilikinya, bentuk tulang punggung yang melengkung memberikan kekuatan tambahan dia saat lari katanya. Oke, kita bahas. Nah, struktur tubuh makhluk hidup, teman-teman, tentu dia akan menyesuaikan dengan cara hidupnya. Salah satunya di sini adalah cheetah gitu ya. Dia merupakan hewan darat yang ketika lari itu larinya sangat cepat sekali. Nah, hewan ini dia memiliki tubuh ramping gitu ya, kepalanya kecil. Nah, ini adaptasi ketika dia mau berlari cepat itu dia memiliki adaptasi yang luar biasa. Tubuhnya ramping, kepalanya kecil, rongga dada yang pipih dan panjang, teman-teman, dan otot sangat kuat gitu ya. Nah, kakinya yang kurus ini dia meminimalisir ketahanan udara saat dia berlari gitu ya. Kakinya dapat mencengkram dan dengan kuat sebagai tolakan saat dia berlari gitu ya, kencang sekali. Nanti selain itu di dalam tubuh cheetah teman-teman dia memiliki jantung yang berukuran besar, jadi jantungnya besar, kuat gitu ya, dan memiliki paru-paru besar. Nah, sistem pernapasan yang membuatnya bisa bernapas dalam keadaan dia berlari cepat gitu ya. Nah, tulang belakang cheetah dia sangat-sangat lentur sekali dan melengkung. Nah, tujuannya untuk apa? Itu adalah memudahkan tubuhnya dapat mendorong kaki belakangnya ke dalam gitu ya, secara jauh gitu ya, ke dalam dan merentangkan ke depan. Jadi benar-benar jauh dan cepat gitu. Nah, ini dia cheetah gitu ya. Ini dia kalau kita identifikasi tubuhnya cheetah seperti ini, mulai dari bagian kepala gitu ya. Ini tulang-tulangnya, terus bagian ekstremitas bawahnya seperti ini. Ini yang kita bicarakan. Ini adalah ciri-cirinya. Small kepalanya. Jadi kepalanya kecil tadi ya. Gitu. Terus di tulangnya itu dia fleksibel banget gitu. Terus bagian bawah salah satunya adalah sangat panjang gitu ya untuk dia memudahkan berlari, dia memudahkan hentakan ke tanah secara kuat gitu ya. Luar biasa sekali ini dimiliki ciri oleh cheetah ini gitu ya. Jadi teman-teman yang betulnya adalah dua-duanya betul dan nyambung gitu ya. Jadi jawabannya adalah A, itu berkenaan dengan soal nomor 7 ini. Dan yang terakhir yaitu kita tiba ke soal nomor 8, katanya pada mamalia embrio tetap basah dan tahan goncangan. Sebab embrio diselaputi oleh dinding amnion yang mengeluarkan air ketuban. Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, berbicaranya air ketuban atau amnion, dia merupakan cairan yang dihasilkan oleh membran atau selaput dari amnion atau dinding-dinding amnion. Jadi pernyataan yang kedua benar ya. Yang merupakan satu lapisan epitel gitu ya yang melapisi embrio, teman-teman. Nah, cairan amnion nanti memiliki fungsi utama. Salah satunya adalah melindungi janin dari benturan atau dari goncangan gitu ya. Nah, akibatnya dia tetap basah terus tahan terhadap goncangan. Nanti fungsi lain dari cairan tersebut dia mencegah kekeringan pada tali pusarnya gitu ya yang dapat menghambat penyaluran oksigen dan nutrisi melalui darah ibu ke janin. Artinya janin tetap basah di situ gitu ya. Akibatnya pertukaran oksigen antara yang dia metabolisme dalam bayi dengan ibu nanti itu alirannya menjadi baik gitu ya. Kemudian cairan amnion juga dapat membantu dalam proses kelahiran, tentu ininya sebab akibat adanya cairan ini nanti terdapat gaya gesek antara bayi dengan saluran reproduksi dari ibu tentunya gitu ya, yang menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi di sini cairan ketuban berperan untuk melumasi di situ ketika bayi lahir. Jadi dengan keberadaan air ketuban, embrio dijaga tetap basah, teman-teman gitu ya. Cairan amnion ini juga dapat dijadikan sebagai pendeteksi, bisa nih. Sekarang di kedokteran, cairan tersebut dijadikan pendeteksi kelainan keturunan genetik gitu ya pada janin. Itu sedang dikembangkan nih. Nanti sebab kenapa bisa seperti itu? Pada air ketuban itu, teman-teman, terdapat beberapa material, salah satunya adalah sel epitel yang terkelupas yang dapat dianalisis DNA-nya gitu ya. Jadi apakah bayi itu cacat atau bayi ini dia normal itu bisa dianalisis. Nah, kalau dari segi gambar seperti ini teman-teman ada korion gitu ya. Korion itu dia membran terluar yang melingkupi embrio gitu ya. Nah, terus ada allantois, membran pembentuk tali pusar teman-teman. Terus ada saccus vitellinus,
membran pembentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah, gitu ya. Terus ada amnion di sini, membran dengan bentuk langit-langit berongga yang berisi cairan amnion atau ketuban. Ya, ini dia gambarnya. Jadi jawabannya adalah teman-teman pernyataan pertama benar, terus pernyataan kedua dia menjelaskan dengan benar, berarti saling berhubungan. Kalau saling berhubungan berarti jawabannya adalah yang A, gitu ya. Itu dia konsepnya, teman-teman. Jadi sudah selesai mengenai pembahasan mengenai mamalia ini, berarti lengkap, vertebrata sudah lengkap ya. Fishes, amfibi, reptil, apes, dan mamalia sudah kami jelaskan di masing-masing videonya. Jadi untuk pembahasan vertebrata sudah selesai, yang sering keluar pada pembahasan UTBK ataupun SBMPTN biologi, teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.